Hai semua, kenalin nama gue Adrian Deva Chandra. Gue dari IE KKI Angkatan 2020. Hari ini gue ingin bahas soal UAS Matek tahun lalu untuk studi. Nanti jika ada pertanyaan selama gue menjelaskan soal ini, feel free buat kontak gue lewat WA atau lewat Line atau lewat Instagram @adrianwida_. Untuk WA dan Line kalian bisa minta ke teman-teman PSDM. Jadi mari kita mulai. Nah, mari kita mulai dari soal yang pertama, yaitu mengenai first order differential equation. Kita baca dulu soalnya. Seorang peneliti menemukan bahwa tingkat atau rate pertambahan produksi tembaga setiap waktu dinyatakan sebagai persamaan berikut, di mana J adalah produksi tembaga dan T adalah satuan waktu yang kontinu. Peneliti tersebut ingin menentukan jumlah produksi tembaga setiap waktu atau Y dalam fungsi T. Jawablah beberapa pertanyaan berikut. Pertama, dengan menggunakan exact differentiation, tentukan persamaan umum FYT. Dan B, tentukan persamaan Y sebagai fungsi dari T, YT apabila ketika T sama dengan 0 dan Y sama dengan 1, didapatkan nilai FYT sama dengan 32. Dan soal terakhir yang C, tentukan jumlah produksi YT pada saat T sama dengan 0 sampai T sama dengan 3. Mari kita mulai. Yang pertama, kita tulis aja dulu persamaan ini ke bawah. Lalu kita sama dengan kan 0. Dan untuk menyederhanakan, kita kali penyebutnya dengan 2T kuadrat tambah 32 DT. Karena kan ini nanti kali silang, jadi kita harus tambahin DT di sini. Dan kita bakal ketemu 2T kuadrat tambah 32 DY tambah 4TY tambah 24T DT sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita menemukan dua komponen, yaitu M sama dengan 2T kuadrat tambah 32 yang ini, dan N sama dengan 4TY tambah 24T yang ini. Oke. Nah, untuk menjalankan soal yang pertama, ada beberapa steps yang harus kita lalui. Yang pertama, kita cek dulu apakah itu exact differential equation atau bukan. Cara ngeceknya gimana? Kita turunkan persamaan M terhadap T. Pertama, jadi do M per do T, kita turunkan ini terhadap ini, kita bakal menemukan 4T. Dan yang kedua, kita turunkan persamaan N terhadap Y, kita turunkan persamaan N terhadap Y, dan kita juga bakal menemukan 4T, karena ini kan kayak gini doang. Jadi karena do M per do T sama dengan do N per do Y, 4T sama dengan 4T, jadi ini adalah exact differential equation, dan kita bisa melanjutkan ke step-step selanjutnya. Nah, step kedua adalah mencari general form FYT sebagai solusi sementara. Caranya gimana? Caranya FYT sama dengan integral dari M, dan jangan lupa DY, tambah term baru, yaitu psi dalam fungsi T. Jadi ini bacanya psi dalam fungsi T. Lalu kita integralin 2T kuadrat tambah 32 DY tambah psi dalam fungsi T, dan kita bakal menemukan 2T kuadrat Y tambah 32Y tambah K1, ini K1, tambah psi T. Nah, K1 itu apa? K1 adalah konstan dari integral ini. Kan jika kita mengintegralkan sesuatu kan kita harus menambahkan konstan. Dan step ketiga, yaitu take derivative in respect to T, lalu kita set equal to N. Jadi kita turunkan terhadap T, kita akan menemukan 4TY tambah 4TY tambah psi apostrophe, yaitu psi derivatif dalam fungsi T, dan kita sama dengan, dan itu sama dengan 4TY tambah 24T. Nah, sehingga dari sini kita tahu bahwa psi derivatif adalah 24T. Selanjutnya kita define psi T. Kita cari psi T itu berapa value-nya. Ya udah gampang, tinggal kita integralin aja 24T dt ini, dan kita bakal ketemu 12T kuadrat tambah K2, di mana K2 adalah konstan dari integral. Dan step kelima, kita cari general solution-nya atau FYT sama dengan C. Sorry, ini harusnya warnanya merah tapi masih hijau. Jadi FYT sama dengan 2T kuadrat Y tambah 32Y tambah K1 tambah 12T kuadrat tambah K2 sama C. Jadi term values yang udah kita temuin tadi, kita tinggal masukin aja ke sini.
dan kita tinggal masukin ke sini dan kita bakal menemukan hasil ini. Selanjutnya kita kita sederhanakan equationnya agar lebih enak dilihat dan lebih teliti, dan kita bakal menemukan 2t kuadrat y tambah 32y tambah 12t kuadrat sama dengan c min k1 min k2. Lalu konstannya hilang. Jadi kita bakal menemukan 2t kuadrat y tambah 32y tambah 12t kuadrat sama dengan c. Nah, jadi kita udah ketemu yang A. Selanjutnya kita lanjut ke yang B. Kita diminta untuk menentukan persamaan y. Tentukan persamaan y apabila FYT sama dengan 32. Kan tadi kita tahu kalau FYT sama dengan C. Jadi di sini C-nya sama dengan 32. Oke. Nah, jadi kita tulis persamaan umumnya general solution sama dengan C, tapi C-nya kita nggak usah ubah dulu. Jadi tetap kita biarin di situ. Lalu kita olah persamaannya. 32 kita jadi 32y tambah 2t kuadrat y sama dengan min 12t kuadrat tambah c. Lalu kita keluarin y-nya jadi 32 tambah 2t kuadrat dalam kurung kali y sama dengan min 12t kuadrat tambah c. Lalu dari sini kita dapat menemukan yt. Y dalam fungsi t sama dengan min 12t kuadrat tambah c per 32 tambah 2t kuadrat. Jadi ini tinggal dipindah ke bawah aja. Lalu C-nya kita pindah ke sini biar lebih enak dilihat. Jadi C min 12t kuadrat per 32 tambah 2t kuadrat. Nah, habis kita ketemu ini, baru kita ganti C-nya sama dengan 32. Jadi hasilnya adalah YT sama dengan 32 min 12t kuadrat per 32 tambah 2t kuadrat. Oke, B juga ketemu. Selanjutnya kita lanjut yang ke C. Jadi C kita diminta untuk untuk mencari jumlah produksi Y dalam fungsi T saat waktu sama dengan 0 sampai waktu sama dengan 3. Nah, caranya gimana kalau ini? Caranya kita tinggal masukin aja ke equation yang udah kita dapat di sini. Jadi T sama dengan 0, kita masukin ini 0, ini 0, kita bakal ketemu 32 per 32. 32 per 32 hasilnya berapa? Hasilnya 1. Ini 32 per 32 sama 1. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk T sama dengan 1, T sama dengan 2, sama dengan T sama dengan 3. Di T sama dengan 1 kita bakal ketemu 32 min 12 per 32 plus 2 sama dengan 0,59. Di T sama dengan 2 kita bakal menemukan 32 min 48 per 32 plus 8 sama dengan 0,4. Dan di T sama dengan 3 kita bakal menemukan 32 min 108 per 32 tambah 18 sama dengan min 1,52. Intinya kita tinggal masukin T ke persamaan ini. Jadi mungkin biar lebih enak kita pindah ke sini. Kita pindah ke sini. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 mengenai first order difference equation. Kita pertama baca dulu soalnya. Seorang peneliti menentukan model persamaan penawaran dan permintaan suatu komoditas sebagai berikut. Bisa dilihat di sini. A. Tentukan penyelesaian umum atau general solution. Lalu berdasarkan model tersebut, tentukan kondisi yang menjadikan jalur waktu PT, konvergen, dan divergen. Dan B. Tentukan penyelesaian definite atau definite solution jika diketahui P0 sama dengan 1, alfa sama dengan 0,2, beta sama dengan 0,3, gamma sama dengan 0,4, delta sama dengan 0,5, dan sigma sama dengan 0,6. Dan C, berdasarkan penyelesaian soal B, gambarkan jalurnya harga PT sepanjang waktu. Oke, jadi langsung kita kerjain aja. Pertama, tentukan penyelesaian umum atau general solution, lalu kita menentukan kondisi apa yang membuat menjadi konvergen atau divergen. Jadi kita tulis ulang persamaan PT plus 1. PT plus 1 sama dengan PT minus sigma kali QST min QDT, dan kita masukin nih QST dan kita masukin QDT, dan kita akan menemukan seperti ini. Jadi min gamma tambah delta PT minus dalam kurung alfa minus beta PT. Oke, lalu kita olah PT min sigma kali min gamma tambah delta PT
minus alfa tambah beta PT. Jadi kita masukin aja minusnya. Habis itu yang ketiga, kita grup yang ada PT-nya, sehingga ini yaitu delta tambah beta kali PT. Habis itu kita pecah kurungnya, kita masukin sigmanya. Jadi PT minus sigma kali delta tambah beta PT tambah sigma gamma tambah sigma alpha. Oke. Lalu kita dalam kurung yang ada PT-nya, dan kita kaliin PT karena common factor-nya kan PT kan. Jadi kalau dimasukin kan PT minus sigma dan lain-lain. Tambah ini. Lalu kita bakal menemukan PT min 1 minus 1 minus term ini sama dengan sigma gamma tambah alpha, karena PT plus 1-nya masih di sini. Biar jelas gue tambahin nih. Jadi PT plus 1-nya masih di sini. Lalu dari sini kita dapat menemukan dua term, teman-teman. Kita dapat menemukan dua term, yaitu A dan C. A adalah ini, term yang nempel PT ini, dan C adalah term yang di kanan ini. Nah, general solution itu apa sih sebenarnya? General solution itu PT, di mana PT itu merupakan PC tambah PP. PC tambah PP. Jadi hal yang harus kita lakukan setelah kita menemukan dua term ini adalah mencari PC dan mencari PP. Kita mencari PC, caranya gimana? Kita menggunakan rumus ini. A besar kali min A pangkat T. Jadi A besar kali 1 min ini, 1 min sigma kali delta tambah beta dalam kurung, terus kita pangkatin T. Jadi PC udah ketemu, caranya gini doang menggunakan rumus ini. Dan PP kita menggunakan rumus C per 1 plus A. Dan di sini kita asumsikan bahwa A tidak sama dengan min 1. Karena kalau sama dengan min 1 kan nanti hasilnya 0, C per 0. Dan C per 0 kan tidak dapat didefinisikan. Oke. Lalu kita masukin aja C-nya, term ini kita masukin di sini. Habis itu 1 tambah tambah A, tambah term A yang di sini. Lalu kita olah, kita sederhanakan, dan kita bakal menemukan sigma kali gamma tambah alpha per sigma kali delta tambah beta. Dan sigmanya kita coret, dan kita menemukan gamma tambah alpha per delta tambah beta sebagai PP. Jadi general solution yang seperti yang gue bilang tadi, PC tambah PP adalah PC A kali 1 min sigma kali kali delta tambah beta pangkat T tambah ini dari sini. Nah, stability conditionnya gimana? Divergen konvergennya di mana? PT adalah konvergen apabila jika term ini dimutlakin kurang dari 1. Tapi divergen jika 1 min sigma kali delta tambah beta lebih besar dengan 1. Jadi ini adalah kita pakai term yang A, yang di dalam kurung ini. Oke. So, kita lanjut ke soal yang B. Tentukan definite solution jika diketahui komponen-komponennya, nilai dari komponen-komponennya. Jadi caranya gampang, tinggal kita masukin aja ke definite solution yang kita udah temuin tadi. Kan kita udah nemuin definite solutionnya ini udah dimasukin ya guys. Jadi kita bakal menukin 1 min 0,6 kali 0,5 tambah 0,3 pangkat T tambah 0,4 tambah 0,2 per 0,5 tambah 0,3. Dan kita bakal menemukan hasil yaitu ini,
A kali 0,52 pangkat T tambah 0,75. Lalu definite solutionnya, di mana itu berarti saat T sama 0, maka T-nya kita ganti aja dengan 0, kan hasilnya jadi 1. Di A tambah 0,75 sama dengan 1, A sama dengan 0,25 ini. Jadi P0 kan sama dengan 1, P0 sama dengan 1. Jadi kita samain 1, terus T-nya 0. Udah, kita ketemu A sama 0,25. Sehingga definite solution, yang tadi itu bukan definite solution, tapi solusi saat T sama 0. Jadi definite solutionnya adalah A-nya kita masukin ke sini. Jadi 0,25 kali 0,52 pangkat T tambah 0,75. Nah, konvergen atau divergennya saat apa? Kan tadi udah ada di sini. Konvergen apabila yang term yang di sini, yang di dalam kurung dari 1. Nah, ini kan termnya juga dimutlakin, kan kurang dari 1, kan 0,52 kan kurang dari 1. Jadi PT konvergen. Oke. Nah, sekarang kita lanjut yang ke C. Kita disuruh menggambarkan jalur harga PT sepanjang waktu berdasarkan soal dosen B, di mana kita menemukan definite solution-nya. Jadi P saat T sama 0. Oke. Nah, cara gambar jalur harganya gimana? Yaitu caranya tuh kan kita udah menemukan nih dari PT-nya, kita udah menemukan solusi PT. Jadi kita tinggal gambar aja saat P sama 0, saat P sama 1, saat T sama 0, saat T sama 1, saat T sama 2, saat T sama 3, dan saat T sama 4. Saat T sama 0 yaitu 1, T sama 1 0,88, T sama 2 0,82, T sama 3 0,79, dan T sama 4 tuh 0,77. Lalu, nah ini buat apa nih? Nah, di sini kalau kita pakai cara limit, kita bakal tahu PT-nya itu konvergen menuju mana. Jadi ini limit ini untuk mengetahui PT-nya itu konvergen menuju mana. Jadi kita pakai limit T menuju tak hingga, dan kita olah, dan kita bakal menemukan hasil 0,75, sehingga PT konvergen menuju 0,75. Lalu setelah kita udah dapat semua ini, kita gambar nih di sini. Nah, jadi saat T sama dengan 1 kan 0,88. Kita gambar di sini 0,88. Saat T sama 2 0,82 kita gambar di sini. Saat T sama dengan 3 0,79 nih di sini, daerah sini. Saat T sama dengan 4 nih 0,77 di daerah sini. Dan kita bisa lihat ini terus menurun menuju 0,75. Tapi tidak bakal sampai 0,75. Oke, jadi gitu aja untuk nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Oke guys, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu mengenai second order difference equation. Pertama kita baca dulu soalnya. Pada pasar penjualan rumah, developer senantiasa mengikuti tren harga dan menetapkan harga jual berdasarkan harga sebelumnya dan 2 periode sebelumnya. Di sisi lain, konsumen memandang bahwa harga rumah dipengaruhi oleh harga saat ini serta perubahan harga pada periode sebelumnya dengan koefisien ekspektasi, jumlah permintaan rumah oleh konsumen, dan penawarannya oleh developer, dan dimodelkan sebagai berikut. Bila diasumsikan bahwa terjadi market clearing dan semua parameter lebih dari 0, kita diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Tetapi mari kita fokus ke yang A dulu. Tuliskan model difference equation yang menggabungkan persamaan penawaran dan persamaan permintaan. Oke. Jadi kita diminta untuk mencari general form dari difference equation yang menggabungkan persamaan penawaran dan permintaan ini. Dan karena ini market clearing equilibrium, jadi kita langsung tulis di sini QD sama dengan QS. Dan kita masukin QD, ini masukin ke sini, dan kita masukin QS di sini. Dan kita bakal menemukan hasil seperti ini jika kita sudah olah. Lalu kita kalikan dengan min 1 guys. Kenapa? Biar lebih mudah aja. Kita kalikan dengan min 1 dan kita menemukan hasil seperti ini. Dan jika kita lihat di sini, ini itu masih 2 periode sebelumnya. Jadi masih ada PT min 2
dan lain-lain. Nah, untuk mendapatkan general formnya, kita naikkan menjadi 2 terms. Jadi ini menjadi PT plus 2, ini jadi PT plus 1, dan ini adalah PT. Jadi beta min koefisien ekspektasi kali PT plus 2 dan koefisien ekspektasi tambah delta kali PT plus 1 dan seterusnya. Lalu untuk mencari general formnya, PT plus 2-nya harus kita sendiriin nih. Harus berupa variabel yang sendiri, nggak ada koefisiennya. Oke. Ya udah, jadi PT plus 2. Jadi kita bagi semua dengan ini, beta min koefisien ekspektasi. Jadi seperti ini. Dan kita bakal menemukan A1 sama dengan koefisien ekspektasi tambah delta per beta min N, A2 sama dengan ini, dan C sama dengan ini. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang B. Tentukan harga keseimbangan antar waktu atau intertemporal equilibrium price atau particular solution, itu PP, yang tadi kita bahas dari untuk soal sebelumnya, dan seberapa besar pengaruh koefisien ekspektasi terhadap harga keseimbangan antar waktu. Oke, jadi kita cari dulu PP, menemukan rumus C per 1 tambah A1 tambah A2. Asumsinya A1 tambah A2 tidak sama dengan min 1, karena jika sama dengan min 1 maka hasilnya akan 0 dan hasilnya akan tidak bisa didefinisikan. Oke. Jadi hasilnya, jadi C-nya kita masukin nih, alfa tambah gamma per beta min koefisien ekspektasi per kita tambah 1 tambah A1 ini tambah A2 ini. Jadi ini. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita samain penyebut yang di bawah ini, jadi beta minus koefisien ekspektasi. Jadi ini. Dan di sini ada beta minus koefisien ekspektasi, lalu kita coret, guys. Kita coret, lalu kita olah persamaan ini, dan n-nya bakal hilang. Oke, jadi n-nya kita coret, dan kita bakal menemukan hasil ini. PP sama dengan PP ini maksudnya sama dengan alfa tambah gamma per beta tambah delta tambah simbol ini. Oke, jadi di sini kita minta untuk menjawab pertanyaan ini. Apa besar pengaruh koefisien ekspektasi? Tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada koefisien ekspektasi dalam persamaan ini, sehingga koefisien ekspektasi tidak memiliki pengaruh terhadap harga keseimbangan antar waktu. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu yang kecil. Misalkan diketahui nilai beberapa parameter sama dengan sekian. Tentukan akar-akar dari persamaan sesuai dengan model pada jawaban A. Jadi kita diminta untuk mencari akar-akar persamaan sesuai jawaban A. Ya udah, jadi kita tulis aja persamaan yang kita udah temukan tadi, yang dari yang di sini, yang general form ini. Lalu kita tulis. Habis itu kita ganti nilai-nilai di sini dengan nilai yang udah diketahui di sini. Jadi koefisien ekspektasi kita ganti 1, ini jadi 5, beta jadi 2, terus kurang 1, 9 per 2 min 1, sama 3 plus 4 per 2 min 1. Jadi PT plus 2 tambah 6 PT plus 1 tambah 9 PT 97. Nah dari sini kita tahu nih A1 sama 6, A2 sama 9, dan C sama 7. Selanjutnya kita cari roots-nya. Kita cari akar-akar dari persamaan yang sesuai pada jawaban A, sesuai dengan model pada jawaban A. Oke. Caranya gimana? Kita pakai rumus untuk mencari akar, yaitu min A1 plus minus akar A1 kuadrat min 4A2 per 2. Lalu kita masukin nih, A1 kan 6, terus A1 kuadrat kan 36, 4A2 berarti 4 kali 9 kan 36. Nah, karena 36 sama 36 sama, berarti ini repeated real roots. Terus per 2, lalu kita menemukan hasilnya min 3. Jadi ini tuh repeated real roots, guys. Jadi akar-akarnya itu semua sama dengan 3. Oke. Jadi selesai yang C. Lalu kita lanjut yang ke D. Tuliskan general solution dari model dengan memasukkan nilai beberapa parameter
yang diketahui. Nah, jadi kita di sini diminta untuk mencari PT, General Solution, di mana PT sama dengan PC tambah PP, sama kayak soal nomor 2 yang tadi. Jadi pertama, kita cari dulu PP-nya berdasarkan nilai-nilai parameter yang udah diketahui. Jadi kita masukin ini, persamaan ini, dan kita bakal menemukan 3 plus 4 per 2 tambah 5 tambah 9 sama dengan 7 per 16. Jadi PP sama dengan 7 per 16. Nah, rumus ini dapat dari mana? Rumus ini itu dapat dari sini, dari PP ini. Ya, dari PP yang udah kita cari tadi. Habis itu untuk rumus PC, kita pakai rumus repeated real roots, yaitu A1 B pangkat T tambah A2 T B pangkat T. Jadi A1 kali min 3 pangkat T tambah A2 T kali min 3 pangkat T. Lalu kita bakal menemukan PT, yaitu general solution, A1 kali min 3 pangkat T tambah A2 T kali min 3 pangkat T tambah 7 per 16. Lalu apakah model tersebut memiliki stabilitas dinamis atau dynamic stability? Jelaskan. Nah, pertama kita harus tahu dulu stability conditionnya itu gimana. Kan ini B sama dengan min 3 karena repeated real roots kan. Nah, B sama dengan 3 kalau lebih dari 1, maksudnya B mutlak sama dengan 3 kalau lebih dari 1 itu divergent atau unstable kondisinya. Tapi kalau B doang tanpa mutlak, kan sama dengan min 3 dimana itu minus dan itu kurang dari 0, maka PT itu oscillatory. Jadi kalau B nya dimutlakin sama dengan divergent, tapi kalau B nya tidak dimutlakin sama dengan oscillatory. Jadi PT ini tidak memiliki stabilitas dinamis. Oke, jadi kita lanjut ke soal nomor 4 teman-teman, yaitu mengenai real analysis. Mari kita baca dulu soalnya. Adi memaksimisasi utilitas dengan konsumsi barang X dan Y dengan fungsi utilitas sebagai berikut. Adi memiliki kekayaan sebesar $200, sementara harga barang X dan Y adalah $20 dan $10. Namun department store membatasi jumlah barang X yang dapat dibeli tidak boleh lebih dari 8 unit. Oleh karena itu, budget set Adi adalah sebagai berikut. Soal pertama, gambarkan dan verifikasi apakah budget set B open, close, bounded, compact, dan kita dapat menggunakan bantuan grafik di sini. Oke, jadi pertama kita tulis dulu fungsi yang ingin dimaksimisasi. U sama dengan X plus Y, lalu kita tulis budget set Adi. 20X tambah 10Y kurang dari sama dengan 200, X kurang dari sama dengan 8, dan X, Y lebih besar sama dengan 0. Jadi kita dapat menggunakan bantuan grafik di sini dengan menggambar budget line-nya. Oke. Jadi pertama kita harus menggambar 20X tambah 10Y kurang dari 200 ini. Dan caranya gimana? Caranya kita bikin kalau X sama dengan 0 dan saat Y sama dengan 0. Kan kalau X sama dengan 0 kita masukin ke persamaan ini, kan Y sama dengan 20. Karena 20X sama dengan 200 kan. Nah, tapi kalau Y sama dengan 0, kalau Y sama dengan 0 kan X-nya sama dengan 10, karena 20X sama dengan 200. Jadi X sama dengan 200 per 20 sama dengan 10. Kalau yang atas tadi yang X sama dengan 0 itu berarti 10Y sama dengan 200. Jadinya Y sama dengan 200 bagi 10 sama dengan 20. Jadi saat X sama dengan 0, Y sama dengan 20. Saat Y sama dengan 0, X sama dengan 10. Jadi kita garis aja nih, kita sambungin, dan kita dapat menemukan budget line yang pertama, yang warna hitam. Terus yang kedua, barang AX tidak boleh lebih dari 8. Jadi X kurang dari sama dengan 8, ini ditunjukkan oleh garis yang ini, garis lurus. Kenapa? Karena kalau X sama dengan konstanta itu garisnya lurus gini. Dan ini ada di first quadrant karena X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Lalu langkah selanjutnya kita shade array yang memenuhi kriteria-kriteria ini.
Jadi 20x tambah 10y kurang dari sama 200. Jadi daerah yang dalam sini kita shade, dimana x-nya harus lebih besar dari 0 dan y-nya lebih besar dari 0. Jadi kita di sini, yang ini nggak termasuk, ini nggak termasuk. Habis itu x kurang dari sama dengan 8. Jadi yang di belakang garis ini. Jadi ini nggak termasuk. Oke. Nah, sekarang kita cek apakah budget set B open, close, bounded, atau compact. Nah, penjelasan untuk ini ada di sini. Jadi pertama, Adis budget set itu close set karena inequality sign-nya itu less than or equal to. Karena ada the equal sign shows that it is a close set. Jadi itu dalam konsep matematika di real analysis real itu ada yang namanya open set sama close set. Jadi kalau close set itu ada sama dengannya, itu close set. Tapi kalau open set itu nggak ada sama dengannya, inequality sign-nya. Kedua, it is a bounded set because we can see in the graph that there is a visible ending atau line to the set. Jadi graphnya itu contain an infinite generalized diameter. Jadi kita bisa lihat kalau ini tuh udah jadi sebatas ini doang graphnya, nggak terhingga gitu, bukan kayak jauh sampai kita nggak bisa lihat itu, kita bisa lihat di sini. Dan endingnya tuh visible, jadi itu bounded set. Habis itu setnya itu compact karena setnya itu both close and bounded. Jadi kalau close and bounded itu artinya budget setnya itu compact. Oke, terus ada tambahan penjelasan di sini, it is also close set because all the boundaries are of close interval. Nah, sekarang kita lanjut yang ke B. Semua department store menarik keputusan untuk membatasi jumlah barang X yang dapat dibeli, bahkan department store memberikan diskon sehingga budget set berubah. Tentukan apakah B merupakan convex set atau bukan, B apostrophe merupakan convex set atau bukan, dan C apakah utility function pada problem maksimasi berbentuk concave atau convex, dan D menurut teori Weierstrass apakah solusi dari problem maksimisasi utilitas eksis. Jelaskan. Jadi yang pertama, kan budget setnya berubah nih. Jadi 20x tambah 10y kurang dari 200 if x kurang dari sama dengan 6, dan 10x tambah 10y kurang dari 140 jika x lebih besar dari 6, dan x, y tetap lebih besar sama dengan 0. Nah, kita graf dulu nih. Kita bikin grafnya. Jadi ini adalah graf 20x tambah 10y kurang dari 200. Dan ini adalah dari yang kedua. Lalu kita shade area yang di sini. Yang di sini dan di sini kita shade. Dan di sini kita dapat mengetahui bahwa B bukan merupakan convex set karena dapat ditarik garis antara dua titik di B yang tidak sepenuhnya terkandung dalam B. Nih. Jadi garis ini adalah pembuktian bahwa B merupakan convex set karena dapat ditarik garis antara dua titik di B apostrofi yang tidak sepenuhnya terkandung dalam B apostrofi. Jadi gitu. Nah, jadi kita udah tahu kalau B itu merupakan convex set, B apostrophe merupakan convex set. Terus yang ke C, apakah utility function berbentuk concave atau convex? Nah, untuk mengetahui hal ini, kita dapat menggunakan Hessian matrix. Jadi kita buat Hessian matrixnya seperti ini, H1 sama dengan fxx sama dengan 0, dan yang H kedua, fxx, fxy, fyx, fyy, dan hasilnya tuh 0 semua. Hasilnya adalah 0 semua ya. Karena H1 sama 0 dan H2 sama 0, maka UXY bukan merupakan convex atau concave function. Karena hal ini merupakan UXY merupakan fungsi yang linear. Jadi kalau linear function, fxx-nya itu 0, fxy 0,
F(y)(x) 0, F(y) pasti 0. Ini semua pasti 0, H1 0 dan H2 0. Jadi ini kan udah ketahui dari awal kalau ini linear function. Nah, level set dari UXY adalah X plus Y sama U. Maka UXY tidak concave maupun convex karena bentuknya seperti ini, linear. Nah, selanjutnya kita lanjut ke yang ke D. Menurut teori Weierstrass, apakah solusi dari problem maksimisasi utilitas eksis? Analisa menggunakan budget set awal B pada poin A dan jelaskan. Nah, jadi kita harus refer soal ini ke Weierstrass theorem. Weierstrass theorem tuh ada beberapa syarat. Yang pertama tuh budget setnya compact dan fungsi utilitas continuous itu di dalam budget set. Nah, pertama kita lihat yang B. Budget set awal. Ini kan pakai budget set awal. Compact nggak? B bersifat compact, jadi terpenuhi. Nah, yang kedua, fungsi utilitas continuous. Continuous nggak yang tadi UXY itu? UXY itu bersifat continuous. Kenapa? Karena tidak terputus di dalam sini. Jadi ditunjukkan sama ini. Kan ini kan selalu jalan, nggak terputus ya. Jadi syaratnya terpenuhi. Sehingga problem maksimisasi utility X, Y dengan budget set B memiliki solusi. Jadi ada solusi.